terkait perkembangan terbaru situasi kondisi BBN dan Jatman, apa pendapat menurut Kiai terkait masalah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Saya mengamati dan mempelajari tentang masalah yang berkaitan dengan problem PBNU dan Jatman ini dari kedua belah pihak. Artinya saya pelajari masalahnya melalui narasi dan bersumber dari mana, dan saya juga bertanya kepada kedua belah pihak. Ternyata memang masalahnya satu. Menurut Jatman bahwa muktamar ini dianggapnya sah. Kenapa? Sebab belum ada surat tegas dari PBNU untuk menurunkan Habib Lutfi sebagai ketua Jatman, walaupun masa jabatannya sudah habis, yaitu sejak tahun 2023. Jadi pada waktu itu kira-kira bulan apa itu kan masanya masa pemilu, yaitu masa presiden presiden, sehingga dianggapnya masa politik, sehingga setelah habis daripada waktu habis daripada masa kepengurusan jabatan daripada Habib Lutfi itu, maka dianggap belum bisa melaksanakan muktamar karena muktamar ini adalah suatu acara yang sangat besar, sehingga ketika lagi isu-isu politik yang berkembang ini sangat berbahaya sekali dengan framing tidak benar, maka kemudian tidak dilaksanakan. Maka ketika sekitar bulan Januari, ketika ada beberapa pengurus NU yang terlibat aktif di dalam masalah politik, maka PBNU menurunkan surat penonaktifan, dan kemudian beberapa bulan kemudian mencabut kembali penonaktifan lagi, artinya jadi aktif lagi. Dan itu yang ternyata yang dinonaktifkan termasuk waktu itu adalah Habib Lutfi, sehingga dianggapnya bahwasanya Habib Lutfi itu secara organisatif masih diakui oleh PBNU sebagai pengurus waktu itu per Januari waktu itu ya. Itu menurut mereka, sehingga belum ada surat tegas dari PBNU untuk kepengurusan daripada penurun Habib Lutfi terhadap kepengurusan daripada Jatman, yaitu Jatman Pusat Idarah Aliyah, yaitu Habib Lutfi. Sementara menurut PBNU nya mengatakan bahwasanya sebetulnya masa kepengurusan itu sudah habis. Ketika sudah habis, maka Jatman itu harus dikembalikan kepada PBNU, dan makanya adanya pengakuan bahwasannya Jatman itu dikembalikan kepada PBNU, maka dari Idarah Aliyah itu pernah mengirimkan surat waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus kepada PBNU untuk meminta diperpanjang kepengurusan daripada Habib Lutfi, ya kan? Lah, ketika itu menurut Rois Am dan menurut PBNU bahwasanya surat itu hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi, walaupun itu ada kopnya, kop Jatman, tapi hanya Habib Lutfi, tidak ada sekjennya. Maka dianggap ini adalah surat pribadi, maka dianggapnya istilahnya wujuduhu ka'adamihi, berarti belum ada surat permintaan. Artinya menurut PBNU bahwa ketika itu berarti Jatman masih status quo, dan ketika status quo harus dikembalikan kepada PBNU. Maka kemudian ketika Jatman itu Idarah Aliyahnya kemudian merumuskan acara yang sangat besar, muktamar tanpa konfirmasi dengan PBNU, maka di sini dianggap menyalahi peraturan. Lah, maka dari itu di sini yang saya tangkap dari itu adalah adanya satu ketidaknyambungan antara hubungan PBNU dengan Jatman secara organisasi dari dulu. Ini sudah dari dulu, dan ini terjadi pembiaran. Kalau seumpama kita mendengarkan wawancara daripada beberapa pengurus Jatman atau beberapa PBNU yang berkaitan dengan banom-banom NU, itu mengatakan bahwasannya sudah lama bahwa Jatman itu tidak ada laporannya sama sekali kepada PBNU. Bahkan ketika setelah muktamar itu tidak pernah meminta surat pengesahan dari PBNU. Menurut saya ini katanya kejadian sudah lama. Menurut saya ini adalah satu kebodohan daripada beberapa anggota pengurus PBNU. Kenapa itu tidak ditegur zaman dulu? Kenapa itu semua dibiarkan? Kenapa tidak ada ketegasan? Dan menurut saya
Jatman NU ketika kepengurusannya sudah habis, apapun alasannya, PBNU Jatman NU harus dikembalikan kepada PBNU. Maka dari itu seluruh pengurus Jatman harus merapat ke PBNU, termasuk mau mengadakan muktamar. Karena kepengurusan yang ada sudah masa baktinya sudah habis. Jadi jangan sampai beralasan bahwasanya ini belum ada muktamar dan segalanya. Tapi tetap itu harus dibenarkan PBNU dalam status quo, apalagi alasan-alasan ada masa-masa politik dan segalanya. Jangan kita terlalu alasan-alasan berargumentasi tentang masalah organisasi, tetapi akhlak adab. Bahwasanya Jatman itu sebetulnya jangan langsung membuat panitia muktamar Jatman, apalagi panitia muktamar Jatman itu tidak ada konfirmasi dengan PBNU, apalagi pengadaan muktamarnya juga yang saya lihat itu seolah-olah tidak ada koordinasi dengan Nahdlatul Ulama PBNU. Buktinya PBNU juga menolak. Nah ini menurut saya satu sikap tindakan daripada Jatman yang sangat tidak benar menurut saya. Jadi saya harapkan kepada pengurus Jatman merapatlah kepada PBNU untuk menyelesaikan masalah dan dikembalikan semuanya kepada PBNU. Muktamarnya kapan, waktunya kapan, bagaimana caranya, karena Jatman NU itu adalah merupakan banom daripada NU. Kemudian nomor selanjutnya masalah SK juga sebetulnya pada waktu pembuatan SK itu kok bisa-bisa PBNU tidak tahu. Apalagi itu kejadian pada waktu tahun 2019. Itu kan waktunya sudah lama itu sih. Itu ada 5 tahunnya itu. Kenapa baru tahu sekarang, baru terungkap sekarang? Dan kenapa baru ditindak sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Berarti ini pengurus-pengurus dari PBNU itu kurang open. Tidak teliti, mau tidak mau kita harus mengakui kurang open, kurang teliti, kurang banget. Buktinya apa? Buktinya Anda tidak tahu. Kalau cuma tahu, kenapa dibiarkan? Kalau memang Anda tidak setuju terhadap SK Kemenkumham daripada Jatman NU, satu nomor 2, seharusnya dari Jatman NU-nya itu ketika mau membuat SK diusulkan kepada Kemenkumham, itu sebetulnya itu konfirmasi dulu ke PBNU, karena Jatman itu adalah banom daripada NU. Ini namanya adab, rupanya itu tidak dilakukan. Jadi ini kedua-duanya ada miskomunikasi, dan kedua-duanya ini menurut saya itu tidak benar. Maka dari itu, tapi saya tetap berpatokan dalam hal ini adalah Jatman NU harus dikembalikan kepada PBNU, dikembalikan kepada asal baqa'u makana ala makana, kembali kepada asal baqa'u makana ala makana, kembalikan kepada PBNU, karena Jatman NU asalnya itu lebih mirip daripada PBNU, banom dari PBNU. Jadi jangan ada alasan yang lain. Makanya saya anggap bahwasanya muktamar daripada Jatman NU ini jangan sampai terjadi, dan PBNU saya harap harus bisa bersikap tegas terhadap para menurut saya para pembangkang organisasi ini harus bersikap tegas, Gus Yahyanya, akhirnya jangan sampai Jatman NU itu punya melangkai NU. Atas dasar apa Anda melangkai Nahdlatul Ulama? Kalau melangkai Nahdlatul Ulama, maka kita semua sebagai warga Nahdien merasa tersakiti. Maka saya tolak muktamar Jatman NU yang akan diselenggarakan oleh timnya daripada Habib Lutfi bin Yahya, dan saya atas nama pengurus Perjuangan Bani Songo Indonesia Laskar Sabila seluruh Indonesia, saya tolak muktamar dan saya mohon Jatman NU kembalikan kepada PBNU. Selesai.